Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah atas kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari menjelang maghrib, ya saya sudah cukup lama, hampir 2 tahun ya. Jadi di sini nampak teman-teman dulu ya, satu kolega, satu perusahaan di KIA, PT KIA Keramik. Pertama-tama saya ucapkan takzim kepada Bapak Ketua RW 09 tadi, kemudian ada Ketua RW 08, para ketua RT dari 01 sampai 08, kemudian para pengurus DKM Al-Mujahidin, kemudian semua hadirin hadirat, adik-adik semuanya yang tidak bisa disebut namanya satu persatu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mulia, amin. Salawat dan salam tidak jemu-jemunya kita sampaikan kepada qudwatun hasanah, seorang manusia terbaik di muka bumi ini, yang menyebabkan kita terhampiri oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adik masih puasa? Ada yang sudah pernah bocor? Masya Allah ya. Jadi salah satu kegembiraan anak-anak ya, nanti pada saat beduk maghrib ya. Tapi insya Allah beberapa saat ke depan ya kita saling memberikan tausiah sebetulnya. Saya kebetulan berdiri di sini saja yang memberikan tausiah ya, tapi sesungguhnya saya pun juga memerlukan tausiah itu dari siapapun. Baik, hadirin rahimakumullah, sesuai dengan tema yang disampaikan bahwa ada judul ya, dari tema yang akan kita bicarakan ke depan, yaitu adalah menjadi jiwa yang merasa cukup ya. Hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah kitab sahih Imam Muslim, kemudian juga ada di dalam kitab sahih Imam Bukhari, ada sebuah sabda Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinnan nafs. Jadi kalau ada Imam Bukhari meriwayatkan, begitupun juga Imam Muslim meriwayatkan, maka hadis ini adalah muttafaqun alaih, disepakati oleh kedua imam perawi hadis. Laisal ghina, bukanlah dikatakan, bukanlah cukup itu, an kathratil arad, dengan banyaknya arad. Sepintas diterjemahkan arad ini adalah harta. Terus bagaimana? Walakinnal ghina ghinnan nafs, tetapi sesungguhnya cukup itu berada pada jiwa yang
merasa cukup. Baik. Kata-kata zina ya, itu artinya cukup. Lawan kata dari zina itu adalah faqr. Artinya kurang. Ya. Orang yang berkecukupan disebut dengan ghani. Sedang orang yang berkekurangan itu disebut fakir. Nah, ya, jadi ada dua kata yang mungkin sering kali kita dengar. Mungkin bagi ibu-ibu, ya, kata ghina atau cukup itu selalu ada pada kalimat masukkanlah garam secukupnya. Ya. Artinya kalau kelebihan, artinya akan keasinan, ya kan? Kalau kurang, jadi anyep, ya. Tidak pas ukuran takarannya. Maka zina yang dimaksud ini referensinya ada pada hadis ini. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai karena Allah, Nabi bersabda 1400 tahun yang lalu. Tapi kata-katanya, sabdanya itu berlaku sampai hari ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak, ya, katakanlah anak balita, nih, ya, ini anak usia berapa? Ada yang TK di sini? Ada yang belum sekolah TK? Ada? Oh, belum, ya. Kalau ada dua orang anak, katakanlah yang satu balita, yang satu mungkin sudah bisa berpikir, ya, SD katakan. Ayahnya membawa 5 biji mainan. Mainan yang sedang digandrungi apa? Yang senang dimainin? Mainan apa anak-anak? Mobil-mobilan. Hot Wheels. Apa? Hot Wheels, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut para psikolog, seorang anak itu lahir dengan insting merasa kurang. Sekalipun ayahnya sudah memberi mainan itu, nah, buat dede, ya, yang dede bayi masih balita, kasih 3, ya, kakaknya kasih 2. Nah, kemudian lantas apa? Pasti yang adik yang kecil itu, yang belum mumayyiz, yang belum diberikan kematangan berpikir, dia ingin merebut semua 5-5-nya itu. Ini punya saya, ya. Nah, menurut psikologi itu adalah egosentris. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau anak-anak itu ditunjukkan apa yang menjadi keinginan, dia ambil 5 mainan tersebut. Zaman sekarang apakah masih berlaku nggak para pelaku di negeri ini? Masih, ya. Tahu masih dari mana? Di surat kabar, ya, di televisi, banyak orang-orang yang pakai baju kuning, ya, bagi orangnya. Kemudian kembali ke belakang, nggak ada tulisan KPK begitu, ya. Bapak Ibu sekalian, orang dewasa itu sudah matang. Punya kamu berapa? 2 katanya. Tapi diam-diam yang 3 itu diambil juga. Nah, jadi sesungguhnya orang dewasa itu adalah anak kecil yang berbadan besar. Jadi kalau ada tokoh-tokoh, padahal dia sudah keilmuannya tinggi, ya, udah profesor, udah doktor begitu, tapi terjaring oleh tipikor KPK, berarti apa? Dia belum nalar keimanannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, saya mesti menceritakan runut ini, ya.
Laisal ghina an kathratil arad. Nah, kata arad ya, ain ra dad, menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Arad itu apa sih? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Yang pertama adalah minan nisa. Zuyyina lin-nas, telah dihiasi bagi manusia itu hubbus syahawat, pandangan kesenangan terhadap apa? Pertama adalah nisa. Ya, adik-adik duduk lagi, ya. Kenapa nisa? Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab-kitab sirah itu, orang Arab dulu itu punya istri, punya pasangan itu pasangan unlimited, ya. Banyak. Tidak saja kalau di Meduro itu ada berapa tuh? Ada 10 ya. 10 istri. Padahal di dalam syariat Islam itu ada pembatasan. Harus cukup dengan mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian tidak merasa bisa berbuat adil, fawahidah, cukup satu. Nah, jadi ghina cukup dengan batasan-batasan Allah tadi. Kemudian yang kedua di dalam surah tersebut adalah wal banin. Nah, banin ini adalah anak-anak. Ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata arad itu salah satunya adalah anak-anak. Betul kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni mukasyirun bikum bainal umam." Aku itu sangat bahagia, bangga kalau umatku itu banyak. Tapi pertanyaan, banyak yang bagaimana? Ya. Jadi satu hadis itu harus bisa dikorelasikan dengan hadis yang lain. Pernah ada sabda Nabi mengatakan begitu, umat Islam akhir zaman nanti itu bagaikan makanan yang ada di dalam meja hidangan. Umat Islam itu, apakah, kata sahabat, ya Rasulullah, apakah kami itu sedikit? Kata Rasulullah, bal antum kathirun. Kamu itu saat itu banyak. Tetapi sekalipun banyak, seperti buih di dalam pusara lautan. Kalau buih itu kelihatan besar, Pak, tapi tidak ada energi potensialnya. Meletup lagi ya sudah. Kelihatannya riakannya banyak. Apa artinya? Yang baik itu adalah berketurunan banyak, tetapi pintar dan salihah. Jangan sampai negeri ini direcoki oleh anak-anak bangsa yang ingin menghancurkan bangsanya. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah qanatirul muqantaril minal fiddah minal dhahabi wal fiddah. Ya, di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa yang ketiga arad itu, banyaknya itu, cukupnya itu apa? Harta kekayaan berupa emas dan perak. Kalau perempuan itu dibolehkan memakai perhiasan cincin, gelang dari emas. Kalau yang pria itu diharamkan ya menggunakan emas dan kain sutra misalnya. Tapi pun karena style pria juga ingin ya ada kenyamanan dengan harta kekayaan, maka Nabi memberikan contoh adalah cincin. Saya nggak pakai cincin sih ya, khatam, tapi sekaligus sebagai khatim. Kalau khatam itu cincin, kalau khatim itu stempel. Jadi kalau Rasulullah SAW itu tidak ada tanda tangan, Pak.
serah terima misalnya ya, ada barang ditanda tangan, Rasulullah cukup dengan menstempel dengan khotimnya itu, dengan cincinnya itu di atas bukti-bukti tersebut. Nah, kemudian apakah Islam melarang harta kekayaan itu dimiliki? Tidak. Maka kajiannya dari hadis ini jangan sampai salah gitu ya. Kemudian yang keempat adalah wal khailil al musawwamah, kuda pilihan ya. Kalau zaman sekarang apa? Kendaraan yang mumpuni. Pak, kendaraan saya mogok-mogok, ya kalau bisa diperbaiki. Kalau bisa mampu juga beli yang baru. Manusia cenderung keinginan ingin memiliki kendaraan yang handal ya. Kalau dalam perjalanan jauh, misalnya dari sini ke Tegal atau ke Blora ya, jangan sampai mengendarai kendaraan yang terus-terusan mogok di setiap rest area ya. Kita inginnya lancar. Nah, nanti saya jelaskan. Kemudian apa lagi adalah al-an'am, adalah binatang ternak. Berupa apa? Berupa kambing. Apalagi sapi, kerbau, unta. Tapi Bapak Ibu sekalian, harus dua begini. Tapi Bapak sekalian, Ibu sekalian, harta yang dimiliki berupa an'am, berupa hewan ternak ini ada batasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya noise ini kalau dua ya. Seseorang yang memiliki 40 ekor kambing, maka zakatnya keluar 1 ekor kambing. Maka istilah 2,5% itu adalah mengambil istimbat dari hewan peliharaan berupa kambing tadi. Punya 40 ekor, keluarin 1 per 40 ya, 1 per 40 itu kan 2,5%. Seorang ibu-ibu yang sudah tadi memiliki harta berupa emas ya, setiap 20 keping dinar itu diberikan berapa? 4,25 gram ya. 4,25 gram itu kalau dihitung nisabnya adalah 85 gram. Nah, ini kalau di rumah setelah dihitung-hitung apa? Logam mulia, gelang, cincin, jumlahnya sudah melebihi dari 85 gram, maka itu diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Kemudian wal harf itu adalah kebun, ladang. Bapak Ibu sekalian, nah, saya katakan tadi, hadis ini bukan berarti laisal ghina an kathratil arad, bukanlah cukup itu pada sesuatu yang banyak. Banyak apa? Banyak hartanya. Walakinnal ghina ghinan nafs, tetapi kecukupan itu ada di dalam jiwa yang cukup. Kira-kira ending dari hadis ini mau seperti apa? Sudah kita mah hidup cukup-cukup saja. Pokoknya bisa makan pagi ini, besok kita cari lagi. Biar yang kaya itu orang kafir. Salah itu. Ya, apa yang dimaksud dari hadis ini pelajarannya? Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain bahwa al-mu'minun qawiyyu ya, orang yang beriman yang kuat secara apa? Fisiknya, kuat secara ekonominya, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minin ad-dha'if, ketimbang mukmin yang lemah. Nah, ini ya korelasinya antara cukup tetapi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan yang harus diketahui. Bapak Ibu sekalian, ada harta yang Allah titipkan
kepada orang beriman, ataupun kekuasaan yang Allah titipkan kepada seseorang atau seorang yang beriman, maka itu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minina, ketimbang masyarakat keumuman. Karena apa? Sejatinya orang yang memiliki harta, yang memiliki kekuasaan, dia bisa memberikan kontribusi kepada umat Islam yang banyak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya harta yang dikaruniakan kepada kita merasa itu cukup. Nah, ya. Seorang karyawan, seorang buruh, dia tidak bisa fokus karena penghasilannya di bawah standar UMK misalnya. Maka pengusaha itu melakukan apa? Supaya cukup. Maka dikasih tunjangan 1, tunjangan 2, tunjangan kiri, kanan, depan, belakang, gitu ya. Tetapi tidak cukup juga. Walakinnal ghina ghinnan nafs. Tetapi kecukupan itu berada pada hati atau jiwa yang cukup. Bapak Ibu sekalian, kata nafs, ya, nafs itu di dalam bahasa Arab artinya jiwa yang cenderung suci. Sedangkan nafsu dalam istilah bahasa Indonesia itu adalah syahwat, ya. Jadi kita suka kebalik-balik ini. Nafsul mutmainnah itu apakah nafsu yang, tetapi jiwa yang mutmainnah, yang suci. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah, di dalam juz amma, wa nafsi wa ma sawwaha. Dan Allah karuniakan berupa jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Subhanallah. Hafal deh. Surat apa itu? Hah? Asy-Syams. Baik, kalau ada hadiah kasih hadiah nih. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah memberikan ilham itu, ya, dua jalan, ada fujuraha wa taqwaha. Ada jalan kemaksiatan dan ada jalan ketakwaan. Tetapi subhanallah, ini ayat ini yang perlu dicerna ini, ya. Allah mengabarkan bahwa Allah itu memberikan dua jalan, fujur dengan takwa. Tetapi kebaikan itu Allah dulukan, tidak fujur dulu. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi orang yang mensucikannya. Kemudian yang kedua baru fujur. Wa qad khaba man dassaha. Tetapi merugilah bagi mereka yang mengotorinya. Ya. Jadi perkara nafs itu adalah kaitannya dengan iman. Ya, maka istilah ceramah itu saya lebih sependapat dengan istilah siraman ruhani. Ya kan? Ruhani, yang keimanan yang sudah punya itu harus disiram. Supaya apa? Supaya ajeg, supaya subur, supaya nikmat, supaya dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Kan? Ada tumbuhan yang sudah lama tidak disiram, kira-kira apa? Nafsnya kira-kira apa? Dia akan ringkih, sesek, atau bahkan segar bugar. Ya? Tanaman yang ada di pot di depan rumah, setiap pagi kita siram, bahkan sore kita siram, relatif lebih bisa bertahan ketimbang ada orang yang menyiramnya seminggu sekali. Ya kan? Karenanya itu kita menata hati jiwa ini harus senantiasa diberikan siraman-siraman. Di sini sudah ada program vaksin? Ada ya?
Sekarang ada istilah booster. Sama keimanan pun itu harus di booster. Supaya apa? Dalam kondisi-kondisi tertentu, ujian Allah itu akan datang kepada hambanya dengan, walaupun dengan kadar yang seukuran dari kekuatan keimanan hambanya, tetapi kalau itu tidak disiapkan maka kita akan lepas. Sebagaimana tangan ini, hakada, lepas iman dalam genggaman kita. Gara-gara apa? Gara-gara diimingi oleh makanan, oleh Supermie, oleh Indomie, oleh minuman paketan begitu. Di gunung sana itu bisa berubah itu keyakinan itu. Ya. Nah, hakada katanya bisa berpindahnya keimanan itu seperti kita melepaskan jalinan dari tangan kita. Yang khawatirnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya belum lagi kembali. Itu kan kita khawatirkan. Kenapa pentingnya siraman-siraman rohani itu? Dalam rangka agar kita bisa bertahan hidup di dalam naungan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ya, jiwa kaitannya dengan apa? Hati. Hati yang dimaksud ini adalah apa? Hati yang ada di dalam tubuh kita, ya, jantung, bukan, ya. Yang benar ini adalah hati itu dengan nuran, ya. Maka ada istilah hati nurani, hati yang senantiasa, ya, diberikan cahaya yang tidak pernah redup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita senantiasa berdoa. Tadi saja setelah wudu apa? Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Doa apa setelah apa? Setelah wudu. Kita meminta agar hati kita itu setelah berwudu, subhanallah ya. Seorang tabi'in ketika wudu itu menjadi suksesnya kita bisa salat khusyuk. Masya Allah, semakin semangat ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai karena Allah. Nah, bagaimana menumbuhkan cinta di dalam diri kita itu agar tetap bersemayam rasa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Kita berdoa, Allahumma ij'alni qalbi nuran, ya, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, sucikanlah hatiku sebagaimana kain yang bersih, yang bebas dari noda. Pentingnya ghina itu apa Pak di dalam hati? Kan tadi ghina itu, nafs itu ketika dipenuhi oleh cahaya, maka dia bisa melihat pandangan yang ada di depannya. Tetapi bagi jiwa yang tidak ada nuraninya, ya, maka apa? Seperti halnya kita melihat keluar di dalam mobil yang memakai apa, kaca filmnya 80%, rasa-rasanya kita ini mendung terus katanya. Padahal setelah dibuka, ternyata bercahaya. Nah, bedanya orang yang tidak merasa memiliki hati yang cukup itu seperti orang yang tidak memiliki cahaya di dalam dirinya. Apakah menjadi lightman? Bukan, maksudnya ya, cahaya itu ya, sekarang ini kan banyak begini. Ada orang yang kerjaannya itu nabrak-nabrak, sikut sana sikut sini, ya. Kemudian ada orang yang di depannya dihantamnya juga. Oh, karena tidak ada lampunya, karena tidak ada cahayanya, ya. Maka bisa kita melihat pada teman kita yang satu lagi. Mereka bisa berhadapan dengan masyarakat ini penuh dengan ramah, penuh dengan kesantunan.
Jangankan untuk berbuat curang, ya, mengungkapkan lisan ataupun dengan perilakunya juga ada hati-hati. Tetapi sekarang ini kan menjadi aneh. Ada orang sekelompok yang terangnya satu, kemudian yang 100 itu lampunya gelap. Otomatis apa? Sering nabrak-nabrak tuh ya 100 orang. Satu lagi terang. Zaman Kiwari ini orang yang gelap itu ya banyak, tapi yang terangnya sedikit. Atau sebaliknya. Nah, dalam posisi di dalam ruangan masjid ini memiliki lampu yang terang, tapi insya Allah ya, untuk menjadi lampu yang redup kemudian mati, ya naudzubillah. Sampai-sampai orang yang tidak memiliki lampu ini kok heran, kenapa si fulan itu tidak nabrak-nabrak seperti kita, ya? Karena apa? Iman di dalam jiwa itu sebagaimana di dalam surat Al-An'am, ya, yas'adu fis sama ka'annahum yas'adu fis sama. Orang yang diberikan kegelapan di dalam hatinya dibagaikan orang yang naik ke atas langit. Maka ayat ini turun sebelum teori pesawat terbang itu diciptakan. Bapak Ibu sekalian, kalau pada saat akan take off naik pesawat ke atas, kira-kira apa yang dirasakan? Yas'adu fis sama. Ya, merasa apa? Sesak, ya kan? Maka bagi mereka yang biasa memakai earphone itu ya itu mungkin bisa jadi karena dia tidak bisa menahan itu. Ya, ada kalau di pesawat itu dikasih kayak busa-busa kecil ditutupin. Karena pada saat take off itu adalah tekanan yang cukup menguatkan. Nah, bagi mereka yang Allah berikan nuran, cahaya di dalam hatinya, maka hadis tadi memberikan pelajaran kepada kita. Dengan kecukupan itu menjadikan kita tidak terhantui oleh rasa apa? Tomak, rakus. Apa hubungan kaitan dengan cukup dengan rakus itu? Karena itu ada kalimat begini, Pak, saya bangun tadi jam 3:30 buat menyiapkan sahur. Tetapi ada orang yang dari jam 2 itu sudah bangun. Dia apa? Zikir, baca Quran, ya. Artinya orang untuk menahan mata banyak yang sanggup. Pak, boleh nggak Pak kalau saum Senin Kemis itu disatukan dengan saum Daud? Apa sebetulnya pertanyaan yang muncul, ya? Dari pertanyaan itu apa maksudnya? Ada orang yang mampu menahan makan itu 1 bulan 15 hari. Saum tidak saum buka, saum tidak saum, ya. Jadi 15 hari dalam sebulan. Ada orang yang sanggup. Tapi yang berat itu adalah orang yang bisa menahan rasa rasa cukup. Maka kita diajarkan oleh Nabi ada sebuah doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, ini yang terakhir, ghina. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk. Kami sudah ada di persimpangan jalan nih, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya Allah, berikan petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Setelah mendapat penerangan itu, apakah kami itu bisa tahan enggak? Wat tuqa, kita khawatir, takut, takwa. Ya, kata takwa itu dari tuqa, ya. Takut. Ternyata ibadah yang kita lakukan itu Allah menjadikan Allah tidak ridho. Wal afafa, orang-orang yang senantiasa menghindari dari kemaksiatan. Afifah, ya, afaf, menghindarkan diri dari kemaksiatan, suci dirinya. Dan yang keempat adalah ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, ini kecukupan ini adalah sesuatu yang senantiasa dimintakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, perihal harta, perihal arad tadi,
Jangan sampai salah persepsi. Ya sudahlah, kita mah cukup begini-begini aja. Yang kaya mah buat orang kafir saja. Nah, itu yang pemahaman yang salah. Justru lahirnya zakat mal itu sesungguhnya apa? Mengajarkan kepada kita harus punya kecukupan sehingga kita bisa berbagi kepada orang. Kenapa ada zakat hasil panen? Ada tanda hujan, ada yang memakai irigasi. Kan beda tuh, ada angka 10%, ada 5%. Itu artinya apa? Kita dituntut untuk memiliki. Kalau punya kemampuan mastata'tu, maka itu apa? Tapi bedanya dengan kecukupan yang Allah karuniakan kepada diri kita, orang-orang yang beriman, dirinya bisa berbagi kepada orang lain. Zakatnya ditunaikan. Ya, innamal shadaqatu ya lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu untuk apa? Fuqara. Ya, fuqara jama dari fakir ya. Untuk orang-orang yang fakir. Tapi tadi ya berbeda, ada orang yang fakir itu memang betul-betul. Tapi ada hari ini ya, saya memperhatikan ada orang yang ngantri BLT. Bantuan langsung tunai. Kita udah tahu tuh ya. Yang ngantri itu kayaknya orang yang ghani. Ya, cincinnya kiri kanan, Pak. Tapi dia ngantri di BLT. Artinya apa? Orang kaya bermental fakir. Dan hari ini ketika kekurangan kurang itu dihantui kemudian dia bersifat bakhil, itu sesungguhnya ya ingin kita hindarkan dari diri kita. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Ya. Hampir 2 tahun ya, saya pun tidak bisa secara langsung karena pandemi Covid-19 kemarin ya. Ya, di samping ada tugas juga gitu ya di luaran sana. Allah masih sayang kepada kita, Pak. Ya. Anak-anak yang soleh, mu'allaqun qalbuhu fil masajid, itu mahal, Pak. Kan ciri-ciri orang yang akan mendapat naungan pada saat naungan tidak ada lagi di yaumul qiyamah. Seorang ibu-ibu hamil lupa dia punya bayi, dia tinggalkan. Pasangan-pasangan hidup yang tadinya berduaan bersamaan lupa ketika yaumul qiyamah karena dahsyatnya saat hari itu. Tapi ada yang Allah kasih perlindungan. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu ya mu'allaqun fi masajid. Rajulun itu bisa tidak hanya laki-laki ya. Kalau pakai kata rajulun itu berlaku juga untuk perempuan. Kalau perempuan sholatnya di rumah, mu'allaqun fil masajid, artinya sholat tepat waktu. Nah, ini anak-anak hari ini walaupun dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kita harus bangga, Pak. Dulu saya merasa sedih ya, kalau di sebuah masjid itu nggak ada anak-anak seperti ini, Pak. Artinya apa, Pak? Tidak ada regenerasi. Siapa yang bisa meyakini bahwa menggaransi bahwa keimanan kita itu akan ajeng? Nggak ada garansi, Pak. Bisa jadi anak-anak yang saleh kemudian tumbuh besar, kemudian dia faqih, kemudian dia bisa memberikan wejangan-wejangan yang cukup mengetuk pintu orang tuanya. Maka kita jangan heran orang tua dengan pemahaman yang dulu dia di rumah di desanya, dengan pemahaman yang belum seperti muda sekarang. Ya. Kalau sekarang sudah apa-apa sudah di live channel ya. Sudah punya channelnya ya, baik itu di Facebook, di YouTube. Orang tinggal bisa reminder aja. Ingin materi tentang sedekah, tinggal klik buka sedekah, misalnya siapa sumbernya, UAS atau UAH, itu keluar langsung kita belajar. Tapi dulu kita harus penuh pemaafan. Ketika ada orang tua
yang masih ya pemahaman Islamnya belum menyatu dengan dirinya. Nah, maka bulan Ramadan ya kita ini saling mengingatkan dengan doa-doa. Ini sebetulnya waktu-waktu mustajab. Ya. Banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan doa-doa yang terbaik yang kita inginkan. Tapi nggak gitu juga kali ya. Ya Allah, berikanlah apa yang aku mau. Selesai. Iklan Sprite ya. Ya. Sebutin gitu ya. Bahkan begini, ada ulama mengatakan ketika kita ingin mendoakan anak kita kebetulan ada 3, bisa ada 4. Rabbana hablana min azwajina. Tapi azwajina itu satu aja. Ya. Ya Allah, berikanlah ya istri yang saleh-salehah. Siapa sebutin namanya? Rabbana hablana min azwaj, siapa? Teti, Susi, pasangan kita. Ya. Wa min dzurriyyatina, siapa? Ahmad. Wa min dzurriyyatina Hafiz. Wa min dzurriyyatina Faris. Seperti itu, Pak. Kita minta kepada Allah yang sesuai apa yang kita inginkan, yang terbaik. Dan jangan sekali-kali kita membatasi estimasi yang kita miliki, Pak. Jangan. Nggak mungkin saya ibadah haji penghasilan segini, bulan segini, cukup. Mau nabung sebagaimana nabung, jangan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Siapa? Sebutin anaknya satu-satu. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan ketika tadi ya berkaitan dengan jiwa yang nafs yang baik itu, ada doa sebelum tahajud. Gimana doanya? Allahumma ja'alni fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Terus apa lagi? Ya. Jadi wa min yamani nuran wa min yasari nuran, kiri kanan cahaya. Jadi setiap kita melangkah senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ya, memang takaran ya dosis yang Allah berikan kepada hambanya berbeda-beda, Pak. Ya, itu keywordnya ya. Ada seseorang yang Allah beri cobaan, beri uji dengan hartanya. Tapi seberapa mampu dia menerima harta itu, kemudian dia manfaatkan untuk kejayaan Islam. Ada orang yang Allah berikan kekuasaannya. Kekuasaan itu sebetulnya kan dari mulai RT, RW, Kades, ya, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden. Tetapi Allah nanti akan tanya, selama engkau menjabat itu apa yang telah engkau berikan kepada Islam. Ini ujian, Pak. Jangan dikira wah enaknya. Enak jadi anggota dewan. Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan kadar. Sebaik-baik kita itu adalah orang yang bisa menempatkan pada tempatnya, ya. Ya. Kayak semacam ini. Orang yang biasa memberikan sedekah setiap hari dengan nilai tertentu misalnya, ya. Dan dia lakukan dengan istiqomah, ya. Di dalam hadis keutamaan sedekah itu apa? Ya. Ketika kita bangun subuh, kemudian akan sholat subuh, ya, di depan di masjid itu ada kain celeng, ya, berdiri tegak begitu ya. Nah, dia pakai tangan kanan, ya, masukin. Seberapapun sekemampuan kita. Nah, ini adalah melatih apa? Melatih kecukupan. Jadi ini teori ini, ya, itu sesungguhnya memudahkan. Take and give itu sebetulnya yang bagus seperti itu. Ada kita mendapatkan sesuatu, kemudian kita memberikan sesuatu. Seperti air di dalam
gorong-gorong, ketika itu mampet terus aja ya, dikumpul, jangan sampai yahsabu annama lahu akhlada, mereka mengira bahwa harta yang dia kumpulkan itu dia akan membuat dia apa? Kekal. Tapi tidak, sekali-kali itu tidak seperti itu ya. Karena memang ujiannya begitu Bu, Bapak Ibu sekalian, diberikan sesuatu itu nikmat ya. Kedua nikmat ya. Ingat, di balik harta yang kita miliki itu ada hak orang yang menerima dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Nah, Ibu Bapak sekalian, bulan Ramadan ini jangan sampai terlewatkan begitu saja. Kalau ada yang sudah usia 40 tahun, 50 tahun, kita berkaca ibadah kita itu ada peningkatan apa enggak? Kalau dulu bacaan Al-Quran itu juz amma, sekarang sudah menginjak kepada juz yang lain, atau menghafal, atau apa? Target misalnya kita bisa berinfak, atau apa? Sekarang itu di ibu-ibu perumahan itu ada yang rajin, ya. 1 bulan itu dia kalkulasi budget untuk berbagi kepada tetangga sebelah, ya. Entah itu makanan gorengan, dimsum atau kurma, tapi dia niatkan itu untuk membelajar kita. Karena dengan memberi itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan juga memberikan kemudahan. La in syakartum la azidannakum. Syakar itu membuka, Pak. Ya. La in syakartum la azidannakum, kalau sudah membuka dan kalian memberi, ya, maka akan aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum, kafar itu adalah menutup. Seolah-olah nikmat Allah itu tidak ada, dia tutup, tidak berbagi, tidak memberikan kemanfaatan bagi orang. Inna adabi lasyadid. Nah, ya. Jadi bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, adik-adik, ya, dengan puasanya, dengan membaca Al-Quran, senang nggak kalau baca Quran di masjid? Adik-adik senang nggak? Senang. Kalau baca Quran di rumah senang nggak? Senang juga, ya. Jadi artinya apa? Syiar anak-anak generasi berikutnya itu harus kita arahkan, Pak. Karena usia kita itu sab'un wa sittun, Pak. Umat Nabi Muhammad itu nggak lama-lama. Jadi kalau sudah ada usia 60 itu sudah mau maghrib, sebentar lagi malam, ya udah dah, nggak ada kelihatan lagi. Nah, siapa yang bisa memberikan jariah itu? Anaknya. Waladan salihan tarokahu, anak yang soleh yang ditinggalkan, ya. Insyaallah, ya, walaupun agak riak-riak seperti ini, tapi kita niatkan, ya, anak-anak kita yang harus jadi penerus yang terbaik, mungkin yang lebih baik dari orang tuanya yang hari ini, ya. Karena itu mari ibu bapak sekalian, ya, kita punya waktu berapa, 2 menit lagi, tadi sudah diingatkan, ya. Mungkin ada doa atau zikir. Allah Subhanahu wa taala, saya tadi kasih clue bahwa sangat sayang kepada hambanya. Bukti sayang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita amalkan hadis tadi, ya. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Ya Allah, cukup, ya. Jangan sampai kita melihat kiri kanan yang bergolak, malah kita jangan, ya. Ghina, cukup ya Allah, ya. Kecukupan itu rasa penasaran, kok tidak seperti yang lain, seperti halnya di dalam hadis Nabi, ya, kata laukana ibnul abdan wadiyan minad dhahab, ya, bahwa ada seseorang itu ketika diberikan satu lembah yang terbuat dari emas, maka dia akan meminta apa?
Cukup nggak? Enggak. Ya Allah, berikan aku lembah yang satu lagi. Sampai kapan cukup itu selesai? Hatta tablaq fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat oleh tanah. Kalau sudah mati cukup, ya udah gimana? Memang sudah waktunya cukup. Nah, maka ghina nafsi ini adalah bagian dari kesyukuran kita. Mudah-mudahan kita menerima ya babul qanaah ini dengan sebaik-baik. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir untuk panitia, kita membagikan makanannya setelah doa ya. Coba panitia sekali lagi, kita bagikan makanannya setelah doa. Nanti ada doa dulu, baru kita bagikan makanan. Waktunya masih lama, masih 10 menit kurang lebih, masih lama. Kita doa dulu supaya kita puasanya berkah hari ini. Ya. Ya, syukron jazilan kepada Ustadz Muhammad Ihsan Mauludin atas tausiahnya, dan semoga apa yang telah beliau tausiahkan kepada kita bisa kita amalkan sebagai amal soleh di kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya ialah doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zaini dari RT 06. Silakan pada Pak Ustadz Zaini. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini pakai. Oh ya, saya pakai dah. Apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum kita memasuki waktu buka puasa bersama, untuk menambah keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita berdoa. Mohon pada seluruh jamaah untuk bersama-sama menundukkan kepala kita, ya, anak-anak, ibu-ibu, bapak, kita khusus sebentar, kita tundukkan kepala kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita lewati hari ini semua memberikan manfaat buat diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, muslim dan muslimat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب
قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتحصعنا وتعبدنا وتمن تبصيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نسالك بحسن الخاتمه. اللهم ارزقني توبه نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tahapan demi tahapan kita telah lalui di acara iftar jama'i pada petang hari ini. Saya sebagai pembawa acara dan sebagai perwakilan juga untuk para remaja Masjid Al-Mujahidin ingin meminta maaf jika ada ucapan, perbuatan, dan pelayanan kami yang kurang berkenan di para hadirin. Itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.